سبحانه وتعالى أمرنا في هذه الآية المباركة المحافظة على الصلوات الخمس. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menyuruh kepada kita semua untuk betul-betul menjaga dan betul-betul istiqamah dalam melaksanakan salat 5 waktu. ثم قال سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, salat-salat kalian itu memiliki waktu-waktu yang tertentu. فرض الله على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari maupun semalam. فرضت الصلاة في مثل هذا الشهر المبارك ليلة 27 من شهر رجب المبارك. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mulai mewajibkan sembahyang 5 waktu kepada Rasulullah dan pada umatnya Rasulullah adalah ketika Rasulullah SAW melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj, yaitu di malam 27 daripada bulan Rajab. فرض الله علينا 50 صلاة. Allah Subhanahu wa taala asal-asalnya mewajibkan kepada kita semua untuk melaksanakan salat sebanyak 50 waktu. ثم خصصها الله سبحانه وتعالى بفضل سيدنا موسى كلم الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ringankan yang 50 waktu menjadi 5 waktu dengan sebab Nabi Musa alaihi salam. وجعل الله سبحانه وتعالى فرنا بين المسلم والكافر الصلاة. Dan sesungguhnya Allah menjadikan salat ini adalah perbedaan antara orang yang kafir dan orang yang muslim. من حافظ على الصلوات الخمس أكرمه الله سبحانه وتعالى بالموت على حسن الخاتمة. Sesungguhnya barang siapa yang betul-betul menjaga dan istiqomah melaksanakan salat 5 waktu, maka Allah akan memuliakan akhir hidupnya dengan mengucapkan la ilaha illallah husnul khatimah. من حافظ على الصلوات الخمس يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة. Barang siapa yang salat 5 waktu, maka ketahuilah nanti di hari kiamat dia akan menerima tulisan amalnya dengan tangan kanannya. فيقول يوم القيامة ها اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. Ketahuilah, kata beliau, bahwa sesungguhnya nanti di hari kiamat kalian akan dipanggil dan disuruh untuk membaca kitab tulisan kalian, catatan amal kalian untuk dihitung. وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. Kemudian kata beliau, kalau kita sudah mengambil catatan dengan tangan kanan, kemudian kita baca, maka kita ketika itu hidup dengan kebahagiaan. Kemudian kita akan masuk ke dalam surganya Allah. وأما من يترك الصلاة ويتخلف عن الصلاة يأخذ كتابه بشماله والعياذ بالله. Dan kalau seandainya kita telah meninggalkan sholat 5 waktu, maka di hari kiamat nanti kita akan disuruh mengambil catatan amal kita dengan tangan kiri. Ini tanda bahwa kita adalah orang yang celaka. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. Kemudian kata beliau, barang siapa yang telah mengambil catatan amalnya dengan tangan kiri, maka ketahuilah itu tanda-tanda bahwa Allah tidak ingin memandang kepadanya. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. Kemudian kata beliau, kalau seandainya kita sudah diputuskan bahwa kita adalah menjadi orang yang celaka, menjadi penghuni neraka, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, aku tidak butuh kepada dirimu. يقول الله للملائكة خذوه وغلوه. Kemudian para malaikat mengatakan, ambillah semua apa yang telah kamu lakukan di dunia. ثم الجحيم صلوه. Kemudian para neraka jahanam pun menunggu kedatangannya. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Kemudian kata beliau, sesungguhnya kedalaman api neraka atau siksaan api neraka itu amat pedih. إنه لم يكن من المصلين. Sesungguhnya orang yang masuk ke dalam neraka tersebut adalah orang yang meninggalkan salat. قال أهل العلم والتفسير لو نزلت حلقة من هذه الحلقة على الأرض أحرقتها. Sesungguhnya disebutkan oleh ahli tafsir, jika seandainya satu saja tetesan dari api neraka jatuh ke
maka sungguh semua bumi ini akan terbakar. وهذه 70 ذراع. Dan ini adalah bukan hanya setetes, akan tetapi 70 dhira' yang akan menghantam kita daripada siksaan api neraka. تشعل بنار جهنم والعياذ بالله. Kalian akan merasakan siksaan api neraka yang begitu jahim, yang begitu pedih. Nauzubillah. هذه لتارك الصلاة. Ini semua adalah ancaman untuk orang yang meninggalkan salat. عندما يسأل الملائكة قاطعين الصلاة ما سلككم في سقر. Kemudian ketika malaikat bertanya kepada orang yang berani meninggalkan salat, apa yang akan kamu pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah? ومعنى سلككم جاهلا إلى جهنم طريق. Kata beliau, makna daripada salakakum maksudnya adalah orang yang meninggalkan salat akan disuruh masuk ke dalam neraka untuk menikmati atau pedihnya api neraka. قالوا لم نكن من المصلين. Maka mereka semua mengatakan kami adalah orang yang telah meninggalkan salat. قال سبحانه وتعالى وخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang yang telah masuk neraka dan disiksa dengan siksaan yang begitu pedih, mereka adalah orang yang meninggalkan salat dan mereka yang orang yang tidak bersyukur kepada Allah. فسوف يلقون غيا. Maka mereka tidak akan bisa kembali kepada kenikmatan. غي وادي في جهنم تستعيد منه أودية جهنم من هذا الوادي والعياذ بالله. Maka orang yang betul-betul meninggalkan sholat, tidak peduli ketika waktu sholat datang, maka dia akan dimasukkan ke dalam wadi. Wadi itu adalah lembah paling bawah daripada api neraka. هذا أعده الله لمن يترك Ini الصلاة. adalah janji Allah bagi orang yang telah berani meninggalkan sholat. الصلاة هي معراج الأرواح. Sholat itu adalah makanan para hati. الصلاة هو مقابلة رب الأرباب. Sholat itu adalah cara kita untuk mendatangi rahmat Allah dan menghadap kepada Allah. الصلاة عندما نصلي الصلاة الخمس فإنا نزور رب العالمين سبحانه وتعالى. Sesungguhnya kalau kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, maka pada hakikatnya kita telah datang kepada Allah dan kita telah menerima kebaikan dan kebaikan dari Allah. الصلاة تحتاج إلى خشوع وخضوع وطمأنينة. Dan sholat itu berhajat kepada khusyuk, kepada ketenangan dan kepada kedamaian hati. الذي لا يصلي بخشوع ولا طمأنينة تقول الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني والعياذ بالله. Jika seandainya seseorang itu sholat akan tetapi tidak ada khusyuk di dalam sholatnya, maka sholat tersebut akan berbicara kepadanya, engkau telah menyia-nyiakan aku, maka semoga Allah menyia-nyiakan engkau. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في سكرات الموت ماذا كان يقول؟ Ketahuilah, apakah kalian tahu bahwa ketika Nabi Muhammad hendak meninggal, apakah kalian tahu apa yang dikatakan Nabi Muhammad ketika meninggal? أوصيكم في الصلاة أوصيكم بالصلاة أوصيكم بالصلاة. Ketika Nabi Muhammad sudah sakit yang begitu berat, kemudian beliau sudah hampir meninggal, sudah hampir diambil rohnya, maka beliau mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian wahai sahabat-sahabatku dan umat-umatku untuk betul-betul menjaga salat, betul-betul menjaga salat dan betul-betul menjaga salat. وعندما تكون الصلاة في المسجد وجماعة فهي أفضل ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى. Jika kalian bisa melaksanakan salat 5 waktu di dalam masjid, ketahuilah itu adalah amalan yang paling afdal dan paling mulia di sisi Allah. المؤمن لا يصلي إلا مع الجماعة. Orang yang betul-betul imannya kuat kepada Allah, maka dia tidak akan melaksanakan salat kecuali berjamaah walau cuma 2 orang. المنافق يصلي منفرد والعياذ بالله. Tanda di hatinya ada sifat kemunafikan, dia selalu suka melaksanakan salat hanya sendirian. بعض الناس والعياذ بالله يترك الصلاة لأجل هذا فيسكرون. ولماذا؟ Kebanyakan manusia banyak meninggalkan salat berjamaah karena sebab satu, yaitu virus corona di sini. لا تخاف من صلى صلاة الجماعة فهو في حفظ الله من كورونا ومن غير كورونا. Ketahuilah, jangan khawatir, jangan takut bahwa sesungguhnya orang yang berani dan istiqomah melaksanakan sholat berjamaah
tersebut dalam jaminan Allah. Dan